Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wendy Dwi Anggreni SPD, dalam aksi nyata menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid atau titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi dan merupakan jantungnya pendidikan. Komponen kurikulum terdiri atas 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan 4. Evaluasi. Kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogi, dan 3. Panduan asesmen. Komponen kurikulum digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Murid menjadi acuan atau core dari kurikulum. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantungnya pengembangan kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasikan dengan 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Perlunya melakukan adaptasi sesuai dengan konten, konteks, atau karakteristik murid. Guru yang lebih mengetahui kebutuhan murid, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan cara untuk mewujudkannya. Rujukan utama dalam merancang kurikulum adalah 1. Kebutuhan, 2. Pendapat, 3. Pengalaman, 4. Hasil belajar dan kepentingan murid. Agar terwujud seluruh kompetensi, maka diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah. Perlunya melakukan adaptasi kurikulum karena adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, guru, dan murid. Bentuk adaptasi harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah, yang kemudian akan diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dalam menerjemahkan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis saja, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah dilakukan proses refleksi seluruh pemangku kepentingan. Keanekaragaman dan kebutuhan murid menjadi tolak ukur adaptasi KOSP untuk memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai zamannya. Perlunya evaluasi pelaksanaan KOSP secara berkala. Dalam hal ini, setiap sekolah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasional, sehingga kurikulum bersifat dinamis atau dapat mengikuti zaman dan kebutuhan sekolah. Komponen operasional satuan pendidikan yang dapat dilakukan evaluasi secara berkala antara lain 1. Visi, misi, tujuan sekolah 2. Rencana pembelajaran 3. Perorganisasian pembelajaran, dan 4. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dalam KOSP, satuan pendidikan dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Perlunya evaluasi karakteristik satuan pendidikan supaya dapat menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi. Dengan mengetahui keunikan dari sekolah, baik dari segi murid, sosial, budaya guru, dan tenaga pendidikan, sebagai modal dasar evaluasi, misi, visi, dan tujuan. 5 prinsip pengembangan KOSP antara lain 1. Berpusat pada murid 2. Kontekstual 3. Esensial 4. Akuntabel dan 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dokumen KUSP sangat dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbarui secara berkesinambungan. Prinsip umum pelajaran. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid dan berpihak pada murid. 5 prinsip pembelajaran antara lain 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat atau growth mindset. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1-3 tahun. Terdapat 6 fase capaian pembelajaran, yaitu jenjang SD, fase A, B, dan C, jenjang SMP, fase D, dan jenjang SMA, fase E dan F. PAUD merupakan fase fondasi untuk mempersiapkan murid siap memasuki fase A. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran atau CP hanya memuat kompetensi inti dan konten esensial untuk mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Pembelajaran tidak seragam karena berfokus pada pengembangan kompetensi, bukan penuntasan konten. Seberapa dalam konten isi yang disampaikan disesuaikan dengan kompetensi awal murid. Penyusunan capaian pembelajaran atau CP berdasarkan teori Piaget dan teori konstruktivisme. Dalam kurikulum Merdeka terdapat konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Murid mendapatkan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan awal yang didapat melalui asesmen diagnostik sehingga murid dapat dikelompokkan sesuai kompetensinya. Sehingga guru dapat membedakan aktivitas pembelajaran maupun konten isi sehingga terwujud pembelajaran yang terdiferensiasi. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila terdiri atas beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Capaian pembelajaran terdiri atas kompetensi yang akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP, kemudian diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP, sehingga dapat digunakan untuk menentukan modul ajar yang akan dipilih. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi rujukan dalam menurunkan CP menjadi ATP maupun modul ajar. Profil pelajar Pancasila diterapkan melalui pembelajaran yang diturunkan menjadi kegiatan dan pengalaman belajar sehari-hari. Guru dapat memberikan kegiatan dan pengalaman belajar yang bermakna, serta membangun kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka memuat program 1. Intrakurikuler, 2. Ekstrakurikuler, dan 3. Program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Perubahan utama pada pembelajaran kurikulum Merdeka antara lain, pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, dan moral. Pada jenjang SD, pembelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi satu menjadi IPAS. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran yang wajib. Pada jenjang SMA, murid dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya. Dan untuk jenjang SLB, penggunaan CP akan berbeda-beda,
tergantung pada hasil analisis usia mental murid. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai kapasitas dan minat karakter murid. Pembelajaran proyek dilakukan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 3 alternatif mode pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu 1. Model reguler, 2. Model blok, dan 3. Model kolaborasi. Struktur pembelajaran pada kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan berpusat pada murid. Masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteks. Demikian aksi nyata saya tentang menyebarkan pemahaman belajar kurikulum Merdeka. Semangat belajar terus, salam bahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.